Hai semuanya, sebelumnya untuk yang baru berkenalan, perkenalkan saya Siena. Kebetulan saat ini selain saya mengajar sebagai ASN guru di SMP Negeri 10 Kupang, saya juga aktif di beberapa organisasi, yang mana salah satunya adalah organisasi AYA NTT atau Australia Indonesia Youth Association. Dan puji Tuhan, tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi presiden atau ketua dari organisasi ini. Beberapa pekan lalu saya sempat mengunggah sebuah video yang mana saya memperkenalkan tentang organisasi ini, dan ada banyak teman-teman, kakak-kakak semua yang tertarik untuk bergabung, dan there are a lot of questions that you guys ask to me. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba memberikan penjelasan tentang organisasi ini apa, terus di dalamnya kita buat kegiatan apa saja, plus cara kakak-kakak semua bergabung itu seperti apa. Nah, AYA itu sendiri seperti namanya adalah Australia Indonesia Youth Association atau organisasi perhimpunan anak muda Australia Indonesia. Nah, AYA ini itu ada di beberapa daerah atau chapter, mana diantaranya NTT, Sulawesi, Jawa Barat, Jogja, dan Jakarta. Jadi kalau teman-teman semua sekarang berdomisili di 5 daerah ini, teman-teman semua punya kesempatan yang sama untuk bergabung jika teman-teman semua berminat. Nah, puji Tuhannya kita di NTT juga ada organisasi ini yang tadi saya bilang tahun ini puji Tuhan saya ketuanya, dan saya sudah bergabung di organisasi ini sejak saya masuk kuliah S1, yaitu tahun 2018. Bayangkan, sudah berjalan hampir 6 tahun ada di dalam wadah ini, dan puji Tuhan tahun ini saya diamanahkan untuk menjadi ketua, dan tahun lalu saya menjadi wakil ketua. Nah, ini kesempatan yang sangat baik buat teman-teman semua yang ada di NTT, entah teman-teman berdomisili di Kupang ataukah di luar kota Kupang seperti di Manggarai, di Bejawa, atau di daerah lainnya, untuk bergabung dan bisa punya kesempatan untuk belajar, bertukar pengetahuan, dan pastinya praktik kemampuan bicara bahasa Inggris kalian. Di dalam AYA itu sendiri, kita punya 3 main project atau project utama. Yang pertama itu namanya sharing session. Di Australia itu sendiri kan pasti ada banyak program yang bisa diikuti oleh teman-teman di Indonesia, khususnya di NTT. Maka melalui program sharing session ini, biasanya kami pengurus akan menyelenggarakan program-program yang mana berupa webinar untuk teman-teman semua bisa akses informasi terkait short course atau studi singkat di Australia. Selain itu, kami juga biasa menyelenggarakan program-program seperti workshop tentang soft skills dan banyak hal lainnya yang teman-teman semua tentunya bisa ikut bergabung. Yang kedua, kita punya program yang namanya Language Exchange. Di sini kita akan diberikan atau diwadahi oleh pengurus AYA itu sendiri untuk teman-teman hadir dalam sebuah forum. Kadang kita lakukan secara online, kadang juga offline, dan base-nya itu di Kupang, untuk kita discuss topik-topik tertentu yang kita sudah provide, dan teman-teman punya kesempatan untuk hadir secara langsung ataupun online untuk berdiskusi dan bisa punya kesempatan secara gratis bergabung untuk belajar mempraktikkan kemampuan bicara bahasa Inggris kalian. Jadi kalian sesederhana cukup mendaftar menjadi bagian dari paid member itu sendiri, dan teman-teman sudah punya akses untuk bisa ikut semua kegiatan AYA, termasuk yang tadi saya bilang language exchange. Dan menariknya, kita juga biasa menyelenggarakan program secara online, yang mana di sini kita melibatkan teman-teman dari Australia. Dari namanya saja tadi kan Australia Indonesia Youth Association, jadi perhimpunan anak muda Australia Indonesia. Artinya kita juga membuka ruang untuk teman-teman dari Australia bisa bertukar pengetahuan entah itu tentang budaya, pendidikan, dan topik-topik lainnya dengan kita yang ada di Indonesia, khususnya di NTT. Jadi ada momen di mana kami biasanya mengundang teman-teman dari Australia untuk berbicara langsung dengan teman-teman semua, dan ya pastinya teman-teman punya peluang untuk bisa mempraktikkan kalian punya kemampuan bicara bahasa Inggris langsung dengan ahlinya atau orang yang memang language atau bahasa ibu mereka itu adalah bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, kita ada project yang namanya social project. Di sini kita tidak menutup diri untuk juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal yang pastinya ada interaksi dengan masyarakat.
Last but not least, bagaimana sih cara untuk bergabung? Caranya sangat sederhana teman-teman. Teman-teman cukup follow IG-nya Aya NTT yang saya taruh di sini. Teman-teman langsung DM ke sana. Teman-teman punya ketertarikan untuk bergabung di dalam komunitas atau organisasi ini, maka tim kami akan mengarahkan teman-teman semua bagaimana proses pendaftarannya akan diarahkan oleh tim sekretaris kami. Atau kalau itu terlalu susah, teman-teman bisa langsung menghubungi saya akan mengarahkan kalian untuk bisa mendaftar dan bergabung di dalam organisasi. Nah, apakah ini hanya untuk teman-teman yang usianya 18 sampai 20 tahun? Jawabannya tidak sama sekali. Buat teman-teman semua yang sudah bekerja tapi sekarang masih memiliki kerinduan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kalian bisa banget untuk bergabung. Tahun lalu kepengurusannya kami ada satu orang kakak yang notabene sudah berkeluarga bahkan, tapi beliau bergabung belajar bersama di sana, dan puji Tuhan sekarang beliau sementara menempuh studi S2 dengan beasiswa LPDP. So buat kakak-kakak semua yang sekarang sudah bekerja dan punya kerinduan untuk belajar bahasa Inggris, jangan sungkan-sungkan untuk hubungi saya dan akan saya arahkan untuk bergabung di dalam organisasi ini. Di dalam Aya NTT itu sendiri ada dua jenis member atau anggota. Yang pertama Aya Friends, which is teman-teman mendaftar dengan gabung saja, mengikuti kegiatan-kegiatan kita tanpa berbayar, tapi teman-teman tidak punya akses untuk mengikuti semua kegiatan karena cuma Aya Friends. Tapi kalau teman-teman menjadi Aya Paid Member, dalam artian teman-teman membayar sebesar 75.000 untuk mahasiswa dan 150.000 untuk teman-teman yang sudah alumni, tapi itu bayar hanya sekali untuk 1 tahun keanggotaan. Contoh, teman-teman bergabung hari ini, maka teman-teman punya keanggotaan itu berlaku sampai tanggal 11 September 2025. Artinya, 1 tahun ke depan, teman-teman punya akses untuk mengikuti semua kegiatan Aya. Termasuk kalau mau jadi pengurus seperti kami yang kebetulan akan dibuka di November atau Oktober mendatang. So, that's all for the explanation about Aya IS Nusa Tenggara. I hope it helps you guys. And if you guys would like to join us, just directly send message to me, or you guys can visit our Instagram or social media Aya NTT, and yeah, send us your message and we will try to reply and then give you direction how to join Aya. Thank you very much and have a great day. Bye bye.